Kapan mau sekolah? Udah sekolah belum? Bila Maria hari ini sekolah. Oh, Bila Maria. Lebaran Haji ya. Adola, berapa umurnya? 10 tahun. Udah pernah sekolah? Dulu ada sekolah sama nenek waktu corona tuh ada lagi corona nggak sekolah lagi. Di mana sekolah dulu? Di Hagubalawut Di ya. di Hagubalawut. Ada rumah apa? Mau jadi apa nih udah besar? Hah? Polisi, oh mau jadi polisi. Nggak mau jadi tentara aja? Hah? Ini polisi ya? Nggak mau jadi tentara kayak ini? Oh, tentara umum. para teman-temannya dan para muridnya untuk tidak bersahabat dengan manusia secara menyeluruh. Ada orang mengatakan sama beliau, "Wahai Aba Abdullah, kalau seandainya kami tidak bisa berteman dengan siapapun, berarti sebalik daripada yang diarahkan oleh Rasulullah." Rasulullah mengatakan, kenalilah manusia secara banyak, karena dengan banyak teman, banyak rahmat, banyak bantuan. Akhirnya beliau mentafsirkan makna daripada hadis tersebut. Pahamilah, ketahuilah, kenalilah manusia secara banyak yang bisa mengarahkan dirimu untuk kebaikan. Tetapi kalau seandainya engkau berteman yang hanya menyebabkan kamu mendapati mudarat ataupun murka Allah, maka nggak usah. Akhirnya kita juga mendapati daripada nasihat Sayyidina Ali, salah satunya sering kita baca-baca dan bahkan sekarang ada di status status Facebook. Tak perlu kamu mengatakan dirimu baik dan tak perlu kamu memperkenalkan dirimu pada orang yang sayang dan cinta kepadamu, karena mereka tak butuh siapa dirimu. Dan tak usahlah engkau bersikap baik di hadapan musuhmu, karena sampai dengan kapanpun dia tidak akan pernah percaya siapa dirimu. Jadi ini masalah. Terkadang-kadang kita menganggap orang itu baik, tiba-tiba orang yang kita percaya dia yang berkhianat. Maka sekarang begini, untuk pintasnya, ringkasnya, siapapun boleh jadi teman kita selama dia mengarahkan kita untuk lebih dekat dengan Allah. Dan siapapun, dia itu musuh. Siapapun, tidak ada istilahnya kecuali-kecuali, semuanya. Siapapun orang yang menyebabkan dirimu itu mendapati murka Allah, maka dia itu termasuk musuhmu, termasuk dirimu. Karena juga di dalam diri ada diri. Di dalam diri ada diri itu, ini jasad kita, dan di dalam tubuh kita ada kehidupan yang lain, yaitu kehidupan hati, fisikan.
Maka dengan suasana dunia seperti ini, keadaan yang begini, kita harus pandai-pandai memilih teman. Dan untuk hari ini saya pribadi berterima kasih kepada grup Vios, mobil Vios, pemotor Vios, yang jauh-jauh datang dari Luk Semawe, ingin bersilaturahmi. Saya terima dengan tangan terbuka, dan insya Allah pertemuan kita pada hari ini tidak sampai di sini, insya Allah. Dan kapan-kapan saya lewat ke Luk Semawe, insya Allah nanti akan saya kabari. Bukan untuk pengajian, paling tidak kita ngopi. Di mana tempatnya boleh. Karena bagi saya, bagi pribadi saya, tidak ada orang yang nggak istimewa, tidak ada yang istimewa. Semuanya sama. Karena saya sering dinasihati oleh Abu di Kutakrung. Dan juga guru-guru kita yang lain. Dan yang paling kental memberi nasihat itu terus-menerus sama saya, Abu Mudi. Jangan sampai kamu menjadi orang ataupun dengan sebab kedatanganmu ke dunia akan membawa rasa tak nyaman bagi umat Nabi Muhammad. Jangan sampai kamu itu termasuk manusia yang tak memberi kenyamanan bagi umat Muhammad, apalagi dengan sebab kedatanganmu ke dunia membuat mereka itu kecewa. Itu bahaya. Bahayanya di mana? Contohnya begini. Di saat kita lagi duduk-duduk begini, tiba-tiba datang seseorang. Dia memberi salam. Assalamualaikum. Misalnya orang itu kasih salam sama saya. Tapi karena saya lagi asyik duduk sama orang lain, saya lagi fokus mendengar perkataan seseorang, saya tidak menjawab salam. Padahal banyak orang melihat kepada dia. Di saat dia memberi salam, Assalamualaikum. Kan semua mata tengok kepada dia. Saya jangankan menjawab, melihat pun tidak. Bukan saya tidak mau menjawab, bukan saya marah, tapi saya tidak mendengar. Kenapa tidak mendengar? Karena telinga lagi fokus dengan perkataan seseorang, mata juga lagi fokus melihat seseorang. Telinga ini bisa mendengar sesuatu di saat telinga nyambung dengan hati. Mata bisa melihat di saat mata nyambung dengan hati. Tetapi di saat kita berada pada suatu tempat, sedangkan hati kita di tempat yang lain, siapapun yang lewat kita tidak bisa melihat. Itu biasa. Kan sering juga kita lagi duduk-duduk, ada teman datang duduk di samping. Kita nggak tahu dia ada di situ. Akhirnya dia bilang, kok sombong banget. Baru kita tahu. Kamu dari mana? Kapan udah sampai? Kadang-kadang kan kita mengejeknya dia. Padahal kita benar-benar sedang tidak merasakan kehadirannya. Kenapa? Hati kita jauh. Inilah di dalam kehidupan, di dalam diri ada diri. Jadi dalam hal ini, di saat ada seseorang yang merasa tak nyaman ataupun kecewa dengan kehadiran kita, dengan kehidupan kita, dengan sikap kita, nanti pada hari kiamat akan ada pertanyaan. Maka berhati-hatilah dalam bersahabat. Berhati-hatilah kita dalam melangkah ataupun bersikap dengan siapa saja. Kalau seandainya orang yang memberi salam tadi, dia merasa dipermalukan di hadapan orang banyak. Misalnya 3 hari 3 malam dia sholat nggak khusyuk, dia terus terbayang-bayang. Apa salahku? Kenapa dia tidak menjawab salamku? Apalagi ada orang yang mengatakan, kamu sok kenal sama dia. Padahal dia jangankan untuk kenal sama kamu, salam kamu aja nggak dijawab. Kan ada kayak gitu. Akhirnya dia terbayang-bayang dalam sholatnya. Apa salahnya? Macam-macam lah. Nanti pada hari kiamat, di saat persidangan, Allah menanyakan padanya, kamu sholat? Sholat. Kenapa nggak khusyuk? Saya ya Allah pernah pada suatu ketika dulu di dunia, ada seseorang yang saya beri salam kepadanya. Jangankan dia membalas salam saya, melihat pun tidak. Saya sangat malu ya Allah. Akhirnya terbayang-bayang itu di dalam sholat saya. Siapa orangnya? Kan kita yang kena. Itu kalau dalam ilmu ataupun dalam agama dikatakan dengan ilmu tasawuf.
ataupun ilmu tarikat, ada kala ilmu menjaga hati. Maka dalam hal ini kita harus sering-sering berdoa. Di saat ada pertemuan-pertemuan kayak gini, Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, kami telah Engkau pertemukan kami dalam rahmat-Mu, dan sebentar lagi kami berpisah. Pisahkan kami dengan keampunan-Mu ya Allah, dan dengan penjagaan-Mu. Ini kita satu komunitas. Yang namanya komunitas, adakah dalam Al-Quran, kalau kita bertanya adakah hal-hal yang kayak gini, artinya ada perkumpulan ini, perkumpulan itu, ada kelompok ini, dan lain lagi, adakah itu ada dibicarakan dalam Al-Quran? Ada. Karena Al-Quran sudah lengkap semuanya. Tak ada kejadian apapun yang ada dalam dunia kecuali itu lebih duluan ada dalam Al-Quran. Makanya sangat salah kalau ada orang mengatakan ini masalah politik, nggak ada urusan dengan Al-Quran. Bajingan itu orang. Itu sunuk hogronyo sekarang. Kalau ada orang yang mengatakan ini masalah dunia, jangan kau bawa-bawa Al-Quran, itu manusia liberal. Dia ingin memisahkan kehidupannya dengan Al-Quran. Nggak bisa. Inna khalaqnakum wa ma ta'malun. Termasuk grup kita ini. Sebelum jauh-jauh kita datang ke sini, Allah telah menulis di dalam azalinya, Allah telah memutuskan pada lauh mahfudnya, pada hari ini, tanggal ini, hari ini, di tempat ini, akan ada pertemuan begini. Kita tidak merencanakan di sini. Kita datang dari Luk Sumawe, ingin ke Rohul Mudi, ingin menjenguk adik-adik kita, yatim piatu yang ada di sana yang nggak pulang kampung, ataupun mereka tak tahu harus pulang kemana. Tiba-tiba kita datang ke sini. Ini kehendak siapa? Inilah ma qadara yakunu wa ma lam yaqdur lam yakun. Yang ada kehendak Allah. Maka kita nggak usah kecewa. Nah, kita nggak usah menyalahkan siapa-siapa. Nah, kita diperintahkan hanya menerima saja. Nah, kita nggak berhak protes. Memang takdir itu nggak bisa berubah. Insya Allah bisa berubah. Contohnya begini, Allah mentakdirkan kita begini, dan Allah Ta'ala mentakdirkan kita juga untuk berdoa. Takdir dengan takdir nggak ada masalah. Contoh, na'udzubillah, semoga kita jauh daripada musibah. Allah menentukan kita hari ini misalnya kejadiannya begini, yang dapat memudaratkan kita. Dalam agama kita diarahkan as-sadaqatu tudfa'ul bala. Dengan bersedekah engkau jauh daripada bala. Adakah bisa lari daripada takdir? Nggak bisa. Lari daripada kematian? Nggak bisa. Tetapi ada orang yang nggak jadi mati dikarenakan sesuatu kehendak Allah juga. Contoh, as-sadaqatu tatwilul umur. Dengan bersedekah engkau panjang umur. Panjang umur yang gimana? Memang panjang. Kan kata Al-Quran kalau sudah ajal nggak berubah. Iya. Kita yang nggak bisa merubah. Kalau Allah, ada Al-Quran lagi. Dalam Al-Quran, kata Allah, iza jaa ajaluhum la yastakhiru sanatan wa la yastaktimun. Kematian itu enggak boleh kita mengelaknya. Kalau sudah datang waktu kematian, maka tidak akan ada pergeseran-pergeserannya. Bagi kita enggak ada pergeserannya, tapi bagi kehendak Allah itu mudah. Sebagaimana dalam sejarah, pernah pada masa Nabi Allah Ibrahim ada, pada masa Nabi Allah Sulaiman juga ada, pada masa Nabi Musa juga ada. Terus perkumpulan yang kayak gini, adakah ada nilai dari Allah? Ataupun adakah ini Allah Ta'ala bicarakan dalam Al-Quran? Ada. La khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqah au ma'rufin au islahin bainan nas wa may yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah fasanutihi ajran azima. Itu ayat terpahami dari situ, termasuk masalah komunitas yang ada dalam dunia. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan apapun kata Allah di saat kalian berkumpul pada suatu tempat. Banyakkah kita, sedikitkah kita? Acara akbar ataupun acara tertutup, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebajikan pada bisikan-bisikan kalian. Kita duduk pada suatu tempat membicarakan sesuatu.
adakah ada nilai di sisi Allah? Tergantung. Yang bagus dan baik di sisi Allah, sebesar apapun perkumpulanmu, tetap tidak ada nilai kebaikannya di sisi Allah. Illa man amara bisadaqah, kecuali di antara kalian, di saat sudah berkumpul, ada orang di antara kamu yang mengajak orang lain untuk bersedekah. Maka di saat kita begini, kita harus berani. Ini perkumpulan kita hari ini, kita datang kemana? Kita mau ngopi ke sana, di kafe itu, ataupun ke tempat itu. Di dunia ada kesenangan mungkin. Untuk akhirat apa? Misalnya setiap kita datang pada suatu tempat, jangan pernah kosong untuk berinfak. Misalnya hari ini datang ke sini, memang ini udah ada programnya. Ingin membantu sedikit salah kadarnya. Nanti akan kita serahkan langsung sama adik-adik yang ada di pesantren. Untuk lain kali gimana? Ini rencana mesti dipertahankan. Terkadang-kadang kita malas, terkadang-kadang kita malu. Karena tidak semua orang mau. Apalagi dengan perkara berinfak. Apalagi dengan perkara bersedekah. Bahkan banyak teman kita hilang. Mereka menghindar di saat kita mengajak mereka untuk bersedekah. Bahkan terkadang-kadang ada bahasa yang menyakitkan daripada mereka. Bersabarlah. Karena Luqmanul Hakim juga sudah menasehati keluarganya. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna zalika min azmil umur. Wahai anakku, teruslah engkau mengajak orang pada amar ma'ruf nahi munkar. Dan bersabarlah terhadap kesakitan yang kau rasakan, karena engkau akan mendapatkan balasan dalam dunia dan nanti di akhirat dengan balasan surga. Illa man amara bisadaqah. Perkumpulan yang baik, perkumpulan yang mengundang, yang mengajak orang lain untuk bersedekah. Walaupun sedikit. Walaupun 5.000 perak. Ini untuk modifikasi mobil berapa habis? Kalau kita buat musala udah selesai satu. Ya kan? Kalau kita tengok di luar, ini udah mantap. Iya. Tapi kalau dari dalam, orang lain yang melihat mobil kita mantap. Di dalam, entah gimana kita juga nggak tahu. Yang penting luarnya, casingnya yang mahal. Kayak dokter kulit, mahal kali obat kulit. Abia tahu dari mana? Saya lagi berobat. Ini tangan sakit. Makanya sering saya pakai sarung tangan. Ini lagi pecah-pecah. Kalau nggak ada sarung tangan, kadang-kadang keluar darah. Mahal. Jadi banyak teman-teman nanya, kok pakai sarung tangan Abia? Saya jawab, corona. Ada alasan. Terus, ma'rufin. Di saat kita bertemu, harus ada di antara kita yang menanyakan, kita udah salat belum? Kita salat di mana? Kalau enggak ada orang yang seperti ini, itu perkumpulan. Kamu berkumpul di sini untuk mempercepat datang ke neraka. Nggak usah. Mempercepat datangnya azab Allah. Maka perkumpulan manapun harus ada pembimbing di antara kita. Nah, coba aja, kan ada ustadz-ustadz yang muda. Siapa yang cocok dengan pikiran kita? Artinya kita bukan mengatur beliau. Tetapi kita mesti ada orang yang bisa mengarahkan kita untuk yang lebih baik. Karena siapapun yang namanya ustadz mengarahkan orang untuk kebaikan. Tetapi kita yang mendengar belum tentu mau menerima. Kenapa begitu? Memang kayak gitu. Jodoh aja kayak gitu. Banyak orang perempuan di dunia yang jadi istri kita cuma satu. Itu pun kalau ada. Kalau nggak ada, ya nanti tunggulah. Kalau seandainya ada jatah, mungkin ada di akhirat kelak. Kalau nggak ada di sana, ya udah jomblo sampai kiamat. Ada satu lagi kata Allah. Islahin bainan nas. Perkumpulan yang baik adalah perkumpulan di saat kita berkumpul bisa mendamaikan orang yang lagi bertikai. Misalnya ada teman kita yang salah paham. Sesama teman ada yang salah paham. Akhirnya kita berembuk membicarakan tentang mereka.
Jadilah kamu orang yang mendamaikan orang lain di saat bermasalah. Terus Allah Ta'ala mengatakan, wa may yaf'al zalika. Siapa yang berbuat demikian? Apa itu demikian? Di saat berkumpul mengajak orang untuk bersedekah. Kita yang jadi komandonya. Ya udah, celeng sekarang. Nah, patungan kita sekarang. Paling tidak hari ini kita harus mendapatkan 1 sak beras karena ada anak yatim di sana yang kami dengar nggak ada beras. Nah, di Pentet juga ada perkumpulan pemuda sedekah Jumat. Saya yang jadi pembimbingnya. Orang itu datang jauh-jauh dari Pentet ke Jinim, meminta semoga saya mau menjadi penasehat. Kalau untuk kebaikan, apapun saya mau. Karena di saat orang lain berbuat baik dan mereka aman dengan kedatangan kita, maka kita juga mendapatkan pahala yang sama. Maka kalau bisa saya menyarankan, sisihkanlah. Walaupun tak tiap minggu, paling tidak sebulan sekali lah. Misalnya di saat kita mau pergi kemana-mana, kita berhemat sedikit. Misalnya ada uang lebih, ini untuk sedekah ke tempat yang telah kita sepakati. Karena cukup banyak balai-balai pengajian yang membutuhkan bantuan. Kalau seandainya saya pribadi, pesantren Rohul Mudi itu sekarang lebih kurang anak yatim piatu ataupun fakir miskin yang kita tampung di dapur umum sudah melebihi 240 orang. Makanya dari dulu-dulunya kami telah mengakui, mengikrarkan bersama, ini tempat bukan panti asuhan. Sawit ini punya anak-anak itu. Yang kerja gotong royong dulu membersihkan lahan ini, itulah orang yang barusan makan bersama-sama kita. Itu anggota majelis taklim malam minggu. 2 tahun sebelum Rohul Mudi berdiri, kami bersihkan ini lahan. Lahannya, ini lahan pertama, lahan keluarga. Akhirnya termasuk Abinas di sini, yang mempunyai lahan ini Abinas, Abati Kutakrung, menantunya Abu Kutakrung, abangnya Abinas, dan yang terakhir saya. Dulu di sini kami tanam pinang. Setelah pinangnya berbuah, tiba-tiba konflik. Akhirnya terbengkalai. Di saat saya sudah pulang dari Jinim, pulang dari Samalanga ke Jinim, abangnya Binas, Abang Muhammad, sekarang beliau kerja di PLN, ingin memberikan ini lahan untuk Abinas, tapi Abi nggak mau karena jauh dengan lahan yang telah ada. Ya udah dikasih sama saya ganti rugi ala kadar. Karena yang sebenarnya beliaulah yang punya saham paling besar. Di saat tanam pinang waktu pertama sekali kami membersihkan lahan ini. Setelah lahan ini milik saya, berdirilah pengajian Siratal Mustaqim. Kami berikan nama Majelis Taklim Siratal Mustaqim. Majelis Taklim malam mingguan. Ketuanya Bang Iqbal. Itu adik iparnya Ayah Sob. Beliau itu Kombantan. Anak emasnya Bang Darwis. Waktu konflik kemarin. Alhamdulillah, jadi dari perkumpulan-perkumpulan yang ada, kami mengajak satu persatu, akhirnya kami membersihkan lahan ini. Setelah selesai penanaman sawit, saya bilang sama orang ini, tenaga sama kalian, dananya sama saya. Saya akan cari dimanapun orang yang mau mengutangi kita. Tujuan lahan ini, kalau nanti ini sudah berhasil, sudah berbuah, kita cari 10 anak yatim, kita titip di pesantren sebagai modal kita untuk akhirat. Saya pribadi ikhlas lillahi ta'ala akan memberikan hak saya kepada mereka. Kita cari anak yatim paling kurang 10 orang. Untuk biaya mereka tinggal di pesantren, dari sawit inilah. Itu kalau kita nggak punya pesantren sendiri. Tapi kalau kita punya pesantren sendiri, insya Allah lahan ini milik pesantren, kita niatkan untuk mereka. Misalnya untuk uang bulanan, kalau seandainya sawitnya udah normal, dan lain sebagainya, insya Allah walaupun tidak banyak, tetapi adalah. Orang itu sepakat. Ya udah, alhamdulillah selesai. Nah, ini jalan ini infaknya Tunku Haji Mukhlis. Bang Mukhlis TKBA. Nah, adiknya almarhum Bupati Matang. Nah, Haji Saifan. Beliau menginfakkan alat beratnya selama 1 minggu penuh.
Dulunya nggak ada jalan. Ini baru kemarin, dosernya dibawa pulang. Sekalian kita bersih lahan yang itu bibitnya belum ada. Nah, dan dalam minggu ini, dalam 2 minggu ini kita ada membuka lahan baru untuk mereka juga. Karena sekarang saya merasakan saya dalam keadaan sakit-sakit. Kalau seandainya saya keluar, ada pengajian di luar, mungkin agak terbantu sedikit. Karena biaya yang kita butuhkan sekarang di pesantren, udah lebih daripada 3,5 juta dalam sehari. Karena saya kasih jajan untuk adik-adik yang ada di pesantren, per santri sehari semalam 10.000. Untuk satu santri 10.000. Mereka ada 240 semuanya kalau ada di pesantren, berarti 2,4 juta untuk jajan. Untuk dapur dan kebutuhan yang lain, rata-rata 1,5 juta. Berarti 3,5 juta per harinya. Kalau nggak ada uang sebanyak itu, dalam sehari pasti ada orang yang nangis. Yang sering nangis.
The
abang-abang ini datang kemari mau jenguk kamu. Apa kamu masih di pesantren apa enggak? Karena orang ini tahu semalam entah siapa yang kabarin, Abia sendiri nggak tahu. Semalam kamu bawa sepeda sana ya? Ya, sepeda siapa? Sepeda saya Bang Mulani ya? Nggak apa-apa itu sepeda, kalau sepeda saya Adik Mulani boleh. Nah, tapi jangan ambil sepeda orang ya. Nah, terus yang sampai berita keluar semua di sana, kamu simpan itu sepeda di terminal, di Kedai Jenip, kamu mau naik mobil. Enggak. Kan orang itu fitnah, makanya Abia bilang kamu jangan keluar. Ya, jangan keluar komplek. Kalau keluar komplek minta izin sama Tengku Said. Minta izin sama guru-guru di sini. Karena kamu di sini banyak orang yang memperhatikan kamu. Kalau kamu keluar ke Kedai, laporannya bukan sama saya. Kalau kamu keluar, orang yang lihat kamu keluar sana, keluar komplek, langsung telepon orang-orang nih. Ini Sendri udah keluar. Makanya orang ini datang jauh-jauh dari Luk Semawe, mau cari informasi. Benar kamu enggak? Udah nggak ada lagi di pesantren. Tadi pagi orang itu telepon, orang ini telepon. Abia Sendri masih ada di pesantren? Masih. Kami dengar semalam dia mau melarikan diri. Enggak kok, dia ada di sini. Makanya ini sekali lagi Abia ngomong, Abia pesan, jangan kemana-mana ya. Kamu sekarang udah jadi orang baik. Kita di sini banyak teman, selalu Abia bilang banyak teman. Jangan sebentar-bentar marah, jangan sebentar-bentar bilang orang ini orang ini nggak sayang. Siapa yang nggak sayang? Kalau orang ini nggak sayang sama kamu kan nggak kemari, ya kan? Kalau orang ini nggak sayang sama kamu, ngapain orang ini datang kemari jauh-jauh? Kamu kenal sama Babang nih? Nggak kenal ya? Tapi orang ini udah menganggap kamu itu adiknya, ya. Jadilah anak baik. Jadi anak yang saleh. Kemarin itu kamu bilang kamu datang kemari ingin belajar, kan? Belajar agama, kamu ingin sekolah. Nggak apa-apa. Habis Lebaran nih kita sekolah di situ nggak jauh. Itu rumah sekolah kamu. Tapi syaratnya kamu jangan lari. Jangan hari ini masuk, besok nggak masuk. Itu akan membuat susah guru-guru di sana, ya. Habis Lebaran nih kita beli tas sekolah, beli baju sekolah, beli sepatu, beli perlengkapan sekolah, terus perlengkapan ngaji. Masih bisa Fatihahnya? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah pandai. Kemarin waktu sampai kemarin belum bisa. Baru 1 minggu kamu di sini. Terus ayat apa lagi? Ini masih setor berapa surat tadi? 4. Coba. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Satu lagi. A'udzu birabbin nas. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Pandai dia kan? Pandai, hebat dia, hebat. Baru tadi pagi. Jam 11 tadi siang ketemu sama saya baca sekali di depannya. Saya bilang sama dia, nanti malam sesudah maghrib ini ayat kamu setor sama saya. Ini belum sampai maghrib, dia udah bisa hafal. Pandai kamu, ya. Sekarang kamu harus jadi orang yang baik. Nanti bulan Muharram ini kamu dapat piala sama saya, dapat hadiah. Abang-abang ini bawa hadiah nanti. Tapi syaratnya kamu harus bisa baca Al-Quran 1 juz, ya.
harus bisa baca doa salat, baca apalagi baca salawat. Nabi 25 tahu. Satu Adam. Belum hafal. Tanya sama orang ini ya. Sama abang-abang, bukan sama abang ini. Sama abang ini belum tahu nih. Belum tentu apa semua ini. Sama kita di sini ya. Tanya sama abang di pesantren. Kalau sama orang ini nggak sampai 25, sampai 15 pun nggak sampai. Satu Adam, 2 Iri, 3 Nuh, 4 Hud, 5 Adam lagi mungkin. Jadi tanya sama abang-abang di pesantren. Nabi 25, 1 Adam sampai Muhammad, terus malaikat 10, ya. Surga berapa pintu, terus neraka. Nanti kamu hafal, kita ikut lomba. Tengok dulu sini. Kita ikut lomba sekalian sama anak TPA di masjid. Nanti ada perlombaan besar di sini. Kalau kamu bisa apa yang disuruh sama orang ini, sama panitia, kamu dapat piala. Bukan satu, banyak orang yang akan kasih piala sama kamu. Yang penting syaratnya apa? Jangan keluar. Berapa hari jangan keluar Romblek? Lama. Nanti malam gimana? Keluar nggak? Yang benar? Lari-lari nggak? Kalau lari gimana? Saya suruh jemput sama abang ini ya. Oke. Bilang dulu sama abang nih. Bang, doakan saya semoga jadi anak yang soleh. Coba bilang sama orang ini. Bang, Suruh ya. semoga saya jadi soleh, Bang. Amin. Baik, Bang. Amin. Semoga ibu saya di penjara semoga keluar. Ya, amin. Terus Bapak? Habis itu Bapak keluar juga, Bang. Amin. Semoga keluarga saya sehat dan alhamdulillah. Amin. Ini udah sholat asar dulu? Udah, Di mana sholatnya? nanti. Sama siapa? Itu sama itu. Sama Ginti. Siapa yang jadi imamnya? Kinti. Abang tuh. Nggak ada imam. Sholat sendiri-sendiri. Berapa rakaat? 4. Udah mandi. Ya sekarang yuk mandi. Sekarang turun, mandi, minta baju sama Tubuh Said, pakai kain sarung. Sebentar lagi kita masuk masjid, baca Yasin, ya. Dek, berapa lembar sisa kain sarung? 4. Masih ada 4. Gimana itu kain sarung? Kain sarung tinggal katanya 4. Yang ada sama kamu berapa lembar? Cuma 1. Beres. Ya udah, Dipa, ajak mandi ya. Yuk. Mandi. Ganti baju, masuk masjid ya. Salam Abia lo. Nah, udah. Imam berarti menjaga rumah untuk dapat Pengguna kebanyakan Abia kan. Perlu PPU. Gimana nanti? Itu punya nabu kuai dia di kadang-kadang dia mau punam dah kamu kan. Bahkan bawa itu. Insyaallah. Kami akan dia pegang. Nah, lepas hari ini dia di Tabal ni. Ada macam orang tua kalau. Yang mana kamu muli kau tak? Ngomong. Kamera. Kamera lepas dah mau. Muri, hai kita mau daya Abia. Dong betul ngabial ni. Ai, dah ngabial.